والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau, dan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, dan kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, panjang umur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap para habaib, para asatidzah, para guru-guru. Insyaallah kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban, malam yang penuh keberkahan, malam yang dahulu biasanya para ulama, aulia, wassalihin mengkhususkannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malam-malam yang mulia ini, mulai dari Rajab, Sya'ban, semuanya adalah persiapan pensucian di dalam menyambut bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya kemuliaan bulan Rajab adalah di malam pertamanya, kemuliaan bulan Sya'ban adalah di malam nisfu Sya'bannya, dan kemuliaan bulan Ramadan adalah di malam Lailatul Qadarnya. Jadi malam-malam yang mulia, malam-malam yang agung. Belum lagi Rajab dikhususkan terjadi di dalamnya Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rajab bulan istighfar, dan juga di bulan Sya'ban banyak terjadi kejadian besar. Di antaranya adalah Syaqqul Qamar, pembelahan bulan yang dijadikan karamah, dijadikan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan Sya'ban ini pun juga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hingga bulan ini menjadi bulan untuk kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, bulan di mana anugerah Allah Ta'ala melimpah ruah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kesian adalah orang yang mana terjadi hujan lebat tetapi tanahnya dia tetap gersang. Terjadi hujan yang dicurahkan, air dicurahkan, akan tetapi setetes pun tidak masuk ke dalam hatinya. Ini adalah orang yang celaka, ini adalah orang yang merugi. Itu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah. Ya Rasulullah, barang siapa yang jumpa dengan bulan Ramadan namun dia tidak berhasil mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, berlalu bulan Ramadan ada dosanya yang masih belum diampuni, maka ini orang yang jauh dari Allah, semoga tambah jauh dari Allah. Dan Nabi berucap amin, disumpahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangai Nabi rahmat dan kasih sayang. Terus kenapa ini orang disumpahin oleh Nabi Muhammad? Kan Nabi rahmatan lil alamin. Kenapa ini orang disumpahin? Kenapa? Sebab Rasulullah tidak menyumpahi seseorang melainkan orang yang telah diketahui oleh Rasulullah memang tertulis di mata Allah orang ini sebagai orang yang sial. Itu yang disumpahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri orang yang sial, yang celaka? Berjumpa bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ramadan bulan ampunan. Kalau ada orang yang tak kebagian ampunan, berarti masalahnya bukan di bulan Ramadan, masalahnya adalah pada diri orang tersebut. Apa yang ada pada dirinya hingga dia terharamkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam hadis malam pertama bulan Ramadan sekaligus nih malam nisfu Sya'ban. Malam Jumat nanti ini malam nisfu Sya'ban. Malam pertama bulan Ramadan dan malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni semua umat Islam yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diampuni semuanya oleh Allah Ta'ala, kecuali 4 orang, 4 jenis umat Islam tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah mudminul khamar, orang yang kecanduan minuman keras atau obat-obatan terlarang. Di dalam hadis mudminul khamar idza mata laqi Allah ka'abidil wathan, orang yang mencandu minuman keras atau obat-obatan terlarang kalau dia mati berjumpa dengan Allah
dia mati belum taubat daripada kecanduan minuman keras, belum taubat dari narkobanya, mati menghadap kepada Allah Ta'ala seperti menghadapnya seorang penyembah berhala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabanna al-khamra. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, jangan dia minum minuman keras, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kecanduan minuman keras, walaupun dia lalui 1000 Ramadan, 1000 nisfu Sya'ban, tidak diampunin oleh Allah Ta'ala. Semua muslim diampuni kecuali dia, para pecandu tersebut. Dan juga yang kedua, yang sama juga apa? Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya tidak diampunin. Dan yang ketiga adalah qati' rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Itu dalam riwayat disebutkan qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Hebat gak bisa mati dalam Ka'bah? Tapi lebih hebat lagi dosanya itu orang mati dalam Ka'bah tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, tetap dilaknat oleh Allah Ta'ala gara-gara memutuskan silaturahminya. Dan disebutkan bahwasanya inna rahmah la tanzil ala qaum wa fihim qati'. Rahmat Allah tidak turun kepada sekelompok kaum kalau di situ ada satu orang yang memutuskan silaturahminya. Karenanya kalau ada di majlis kita yang memutuskan silaturahmi, maka dari sekarang dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap, kita bentar lagi mau masuk nisfu Sya'ban, mau masuk bulan Ramadan. Ayo bersihkan hati kita, jangan memutuskan silaturahmi, sambung silaturahmi kita. Itu sesungguhnya dunia seisinya nggak ada apa-apanya. Jangan cuma gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara warisan, gara-gara bagi waris belum kelar diputuskan. Kerabat dia, famili dia, saudara dia diputuskan cuma gara-gara duniawi yang di mata Allah Ta'ala lebih hina, lebih rendah daripada selembar sayap nyamuk di mata manusia. Itu disebutkan adalah orang yang keempat yang ada dapat ampunan. Satu, pecandu. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga yang memutuskan silaturahmi. Yang keempat adalah musyahin, orang yang di dalam hatinya itu ada syahna, ada kebencian terhadap umat Islam. Jangan benci sama umat Islam. Kita ni pengikut Nabi Muhammad. Nabi bilang sama kita, la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru, kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling benci, kata Rasulullah. Jangan saling benci, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, Muslim sama Muslim lain bersaudara. Terus kalau saudara bagaimana? Katain, maki, musuhin, telantarin, putusin, cemberutin. Dah. Sikap saudara, la yadhlimu, la yahqiru, la yakhzulu. Jangan menzalimi dia, jangan menghina dia, jangan meremehkan dia. Biasa bima'in syar'a yahqiru akhahul muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai penjahat, andai dia tak punya dosa apapun kecuali meremehkan seorang muslim, dia penjahat besar. Kullu muslim ala muslim haram. Tiap muslim atas muslim lain haram. Apa yang haram? Haram untuk menodai darahnya, hartanya ataupun kehormatannya, haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan bahwasanya orang yang dalam hatinya ada kebencian terhadap satu orang Islam enggak diampunin sama Allah Ta'ala. Mau Ramadan, mau nisfu Sya'ban, 2 kali, 3 kali, 1000 kali enggak bakalan diampunin oleh Allah Ta'ala. Itu diriwayatkan waktu malam nisfu Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat bangun malam, panjang sujudnya, kata Siti Aisyah. Sampai akhirnya kata Siti Aisyah, saya pikir ini kelamaan sujud, jangan-jangan meninggal Rasulullah dalam sujud. Disamperin oleh Siti Aisyah, dideketin, ya, sampai dicolek jempolnya, bergerak Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi doa dalam sujudnya, a'udzu bi'afwika min 'iqabik, a'udzu biridhaka min sakhatik, a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dari maafmu, dengan aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu, berlindung dengan ridhamu dari murkamu, berlindung denganmu dari hukumanmu. Saya tidak bisa menghitung pujian yang layak bagi Allah Ta'ala. Demikian banyak pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta kama atnaita ala nafsi. Begitu selesai dari sholat, Nabi bilang ke Siti Aisyah, ini malam nisfu Sya'ban. Allah di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala
melihat kepada seluruh penghuni dunia, dan Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada orang yang memohon ampunan, memberikan rahmat kepada orang yang memohon rahmat. Tapi orang ahlul hijr yuakhir ahlul hijr kamahum, orang-orang yang dalam hatinya ada kedengkian, ada kebencian terhadap sesama, tunda dulu. Yang lain diampuni, ini dia entar dulu, tunggu dulu. Sampai kapan? Sampai dia taubat, dia saling menyayangi, nggak saling mendengki, nggak saling membenci. Bahkan kedengkian antara sesama itu bukan agama, bukan agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bersihkan hati kita. Ini bulan Ramadan yang bentar lagi akan datang kepada kita nih. Kita jaga puasa kita. Tahu dijaga dari apa? Dari tadi kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab yang dibacakan Nasihat Dini oleh Habib Ali tadi, itu menyebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsul iftiran as-shaim. Ada 5 hal yang bisa bikin puasa jadi batal, membatalkan pahala puasa. Katanya ulama mazhab Syafi'i. Sebagian ulama lain sampai puasanya beneran batal. Tapi dalam mazhab kita pahalanya yang gugur. Apa? Al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yamin al-kadzibah. Begitu juga syahadatuz zur, nazar bi syahwah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berghibah, menggosip, mengumpat. Namimah, ngadu domba orang. Begitu juga yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Itu kemudian juga syahadatuz zur dalam riwayat yang lain, kesaksian palsu. Dan an-nazar bi syahwah, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan syahwat. Itu yang menggugurkan pahala puasa. Rasulullah bilang di dalam hadis, man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Itu dalam hadis yang tidak meninggalkan sumpah palsu, ya, maka Allah Ta'ala nggak butuh sama puasanya dia, nggak butuh dia ninggalin makan, ninggalin minum. Allah nggak butuh sama puasanya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu, jangan kita bohong, jangan kita memberikan sumpah palsu, kesaksian palsu, pernyataan palsu yang tidak terjadi. Itu di dalam hadis bahwasanya kafa bil mar'i kadzban, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dianggap sebagai pembohong dengan menyampaikan apa yang dia dengar. Dengar, terima broadcast, ayo kasih, ayo kirim, ayo sebarkan. Ini yang dia terima. Begitu, itu cukup dianggap sebagai pembohong hanya dengan menyampaikan apa yang dia dengar. Waliyadzubillahi min dzalik. Karena itu ayo, ini bulan puasa, ini malam-malam mulia, ayo coba kita stop dulu medsos kita. Kita stop dulu tuh berita-berita begituan, SMS, WhatsApp, media segala macam, tinggalin semuanya. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran, sibukkan diri kita dengan istighfar, sibukkan diri kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sibukkan diri kita dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Jangan sibuk sama manusia mulu, melek mata dari pagi sama malam, dari pagi sampai malam sibuk sama dunia, berita ini, kabar ini, sibuk sama manusia sampai matinya kan megang handphone juga. Naudzubillah min dzalik. Ya lagi hibah, ya lagi namimah. Stop dulu semuanya, sibukkan diri kita dengan Quran, dengan zikir, dengan taubat kepada Allah Ta'ala, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala jadikan Ramadan yang akan datang Ramadan yang paling berkah buat kita. Malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini dijadikan malam nisfu Sya'ban yang berkah buat kita sekalian. Diampuni semua dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Yang kebiasaan di malam nisfu Sya'ban para ulama baca Yasin 3 kali terus baca doa, jangan kita tinggalkan. Hidupkan di musola-musola, di masjid-masjid, hadir sini di Kuitang juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.